Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan bahas-bahas soal ya tentang kisi-kisi yang terbaru ya. Kisi-kisi yang terbaru dalam menghadapi seleksi akademik PPG tahun 2022. Baik, kita sudah bisa unduh ini kisi-kisinya di ppg.kemdikbud.go.id. Jadi semuanya Bapak Ibu silahkan belajar berdasarkan kisi-kisi yang terbaru ini. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Baik, kita lihat. Jadi di kisi-kisi ini contohnya guru kelas SD, tapi saya lihat di jurusan lain itu semuanya ada nih, sikap nasionalisme, sikap patriotisme, lalu sikap menghargai perbedaan, sikap mengutamakan kepentingan bersama, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Lalu ada lagi sikap berwibawa, sikap tegas, sikap disiplin, dan sikap penuh panggilan jiwa, seperti itu. Sikap samapta, sikap kesepenuh hatian, sikap kemurah hatian. Nah, jadi sepertinya semua jurusan akan mendapatkan soal-soal seperti ini. Kalau dulu di pretest PPG sebelumnya itu kan soal TPA tuh semuanya sama, kisi-kisinya seperti itu, semua dapat TPA. Tapi kalau di tahun ini TPA tidak ada, nampaknya di kisi-kisi tidak muncul ya. Jadi kita beralih belajar ke seperti ini yang menunjukkan sikap samapta, sikap kesepenuh hatian, sikap kemurah hatian, nasionalisme, patriotisme, itu yang harus kita pelajari seperti itu. Dan selain itu masih banyak lagi tentunya, kan kisi-kisi di bawahnya ini hanya 20 soal pertama. Itu rata-rata setiap jurusan mendapat soal sikap nasionalisme, patriotisme, dan lain-lain seperti itu. Jadi berbeda ya kisi-kisi tahun sebelumnya dengan kisi-kisi yang sekarang ini. Jadi jangan sampai salah belajar seperti itu. Baik, kita akan belajar tentang sikap nasionalisme, sikap patriotisme, dan juga sikap menghargai perbedaan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Atau E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Baik, silahkan dipilih apa kira-kira jawaban tentang menghadapi berbagai latar belakang ini. Baik, sudah? Sudah dijawab? Oke, sudah ya. Baik, jawabannya adalah E ya, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Baik, jadi sikap menghargai perbedaan itu dibutuhkan. Jadi jika ada seorang guru lalu siswa-siswinya ini banyak dari berbagai latar belakang, itu adalah diharapkan selain peka terhadap perbedaan di antara murid-muridnya juga harus berperan menumbuhkan sikap saling menghargai, itu yang utama. Ya. Oke ya. Sudah? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimanakah reaksi Anda? Oke, ini berarti reaksi seorang guru atau pendidik ya. A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu, karena guru bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Baik, sudah? Silakan dipilih kira-kira apa jawabannya. Oke, sudah ya. Nah, jadi ini jika ada permasalahan seperti ini, tugas di sekolah, di rumah, di lingkungan sosial itu banyak ya. Jadi dalam situasi seperti ini apa reaksi kita sebagai seorang pendidik? Seperti itu. Jika yang A, lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. Oh, salah ya, berarti tidak bisa. Masa di situasi yang betul-betul membutuhkan kita ekstra kerja keras malah kita ingin meninggalkannya, itu salah besar seperti itu. Lalu yang B, saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Ya tidak juga ya, tidak boleh seperti itu. Dikerjakan tetapi hasilnya di ujung malah berantakan. Wah, ini gawat, nggak boleh seperti itu. Lalu yang C, saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Ini kok pesimis gitu ya. Jadi dikerjakan aja lah satu persatu daripada enggak. Nah, enggak boleh seperti itu ya. Kita harus optimis, kerja keras seperti itu. Lalu hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Tidak boleh masa tergantung pada situasi. Jadi kalau situasi rumit, nggak tuntas wajar. Kalau situasi mudah ya tuntas, itu hal yang biasa. Tidak seperti itu ya. Jadi yang paling tepat adalah E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Jadi harus disiplin waktu seperti itu. Dan mau bekerja keras dan sungguh-sungguh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang tidak boleh ditiru karena dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai seorang pendidik. Contoh yang dapat Anda jelaskan sebagaimana kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Terlambat membayar pajak kendaraan, B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan, C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama, D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan, atau E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Baik, silahkan dijawab. Ini soalnya sebagai seorang pendidik kita akan memberikan contoh yang dapat kita jelaskan tentang kasus pelanggaran hak warga negara itu seperti apa contohnya, seperti itu. Yang pas ya. Oke, sudah? Baik, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D ya, penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Jadi ini masuk ke dalam contoh kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa seperti itu? Nah, trotoar ini kan adalah hak pejalan kaki ya. Jadi kalau digunakan untuk berjualan, maka kita sudah mengganggu hak orang lain seperti itu. Jadi hak asasi manusia ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seperti itu. Jadi jangan sampai mengganggu hak orang lain. Karena trotoar ini haknya pejalan kaki, jadi jangan digunakan dalam berjualan supaya tidak mengganggu hak pejalan kaki. Oke, seperti itu.
Kita lanjut lagi ya. Soal nomor 4. Salah satu semangat dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni semangat perdamaian dan semangat Pancasila. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa dapat dibimbing oleh guru untuk mempunyai komitmen A. Melawan segala bentuk kemaksiatan, B. Belajar bersama mengerjakan soal ujian, C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme, D. Menghindari perbuatan yang tercela, dan E. Bersama-sama menghadapi ketidakadilan. Silahkan dipilih jawabannya. Oke, sudah ya? Oke, jawabannya adalah C ya, menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Jadi di sini kata kuncinya yaitu semangat perdamaian dan semangat Pancasila, seperti itu. Jadi siswa dapat dibimbing seperti apa untuk mempunyai komitmen seperti apa dalam mewujudkan semangat perdamaian dan semangat Pancasila ini. Jadi yang paling cepat adalah menolak segala bentuk kekerasan supaya damai, seperti itu ya, dan radikalisme. Jadi memiliki semangat kepancasilaan. Jadi cinta tanah air dan bangsa dalam konteks NKRI ini, siswa harus menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Kekerasan dan radikalisme ini kan dihindari karena dapat merusak perdamaian dan semangat Pancasila. Baik, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebagai seorang pendidik, hendaknya dapat menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan kepada para siswa. Semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, yang dapat dilakukan oleh siswa dalam mencerminkan perilaku bela negara yaitu A. Memahami Pancasila, UUD 1945, dan peraturan hukum lainnya. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. E. Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara. Silakan dipilih. Oke, sudah ya? Sudah dong, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah D ya, menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi, semangat dan komitmen kebangsaan kepada para siswa ini kan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara. Jadi contoh bela negaranya siswa itu yang paling cocok adalah yang D ya, menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi konsep bela negara itu dapat dilakukan sesuai profesi masing-masing. Nah, dalam hal ini kan seorang siswa nih, jadi menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara itu sangat tepat. Jadi bagi siswa, menuntut ilmu merupakan bentuk bela negara demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia kita ini. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini PR ya. Oke, silahkan dijawab di kolom komentar. Baik, kita lihat soalnya. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Guru dapat melakukan upaya untuk membina persatuan dan kesatuan siswa antar sekolah dengan titik-titik. A. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib. B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. C. Mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan agama. D. Membina pergaulan tanpa membedakan status sosial. Atau E. Menggalang kegiatan pramuka. Silahkan dipilih apa jawabannya dan dituliskan di kolom komentar. Baik ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dalam menghadapi seleksi akademik PPG tahun 2022. Jadi saya ingatkan kembali, yang belum download kisi-kisi terbaru silahkan download di laman resmi ppg.kemdikbud.go.id. Pilih sesuai jurusan Bapak Ibu, diklik lalu
print dan dipelajari. Kira-kira jika kisi-kisinya seperti ini, indikatornya apa dilihat, tentang apa, dicari materinya, dipelajari, kalau perlu dicari soalnya, seperti itu satu persatu. Memang perjuangan dalam menghadapi pretest PPG ini sangat luar biasa, dan juga seleksinya sangat ketat sekali. Se-Indonesia itu memperebutkan kuota tertentu saja, hanya beberapa kuota saja. Jadi jangan sampai tidak belajar, jangan sampai tidak mempersiapkan diri dari awal seperti itu. Cara mempersiapkan diri dari awal itu tentunya dengan download kisi-kisi yang terbaru, dipelajari, dicari materinya, dicari contoh soalnya. Jadi apapun nanti soalnya, jika kita sudah paham materinya, seperti itu sudah kita pelajari materi-materi sesuai indikator di kisi-kisi tersebut, kita tidak kaget. Jadi sudah ada persiapannya, seperti itu. Itu salah satu tips dari saya supaya lulus pretest PPG insya Allah ya. Baik, saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, sudah mengunduh kartu ujian semuanya, sudah tahu jadwal kapan ujiannya, dan semoga dengan mudah bisa masuk ke grup-grup bersama para pengawas, dan bisa sharing bersama teman-teman yang lainnya apa saja yang kurang, seperti itu apa saja yang perlu dipersiapkan. Semoga bisa dipersiapkan secepatnya untuk menghadapi ujian ini. Semoga semuanya diberi kemudahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.